warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel kita. Untuk kali ini masih di konten review motor ya. Kali ini kita mau nge-review motor nih. Ada motor PCX di sini tahun 2019. Ini kita kali ini mau coba interview langsung ke ownernya nih. Apa aja sih kendala-kendala motor ini selama dia pakai. Jadi nanti agan-agan yang mau beli motor bekas PCX bisa ngerti gitu kan, biar nggak rugi pas beli, nggak merasa wah gua ditipu nih, motornya banyak rusak, karena malah agan sendiri nggak ngerti cara ngeceknya gimana nih motor ini, cara ngeceknya gimana, rusaknya bagian mana selama pemakaian. Nah itu kita langsung aja ya ke ownernya nih, Mas Imam. Gimana Mas? Kita mau nanya nih masalah motor PCX selama sampean pakai. Kalau 2019 berarti udah hampir 2 tahun lebih lah ya? Iya, 2 tahun lebih kita pakai. Ada masalah apa aja nih? Masalah yang sering kita temuin sih pas ini awalan narik gas itu agak berat, terus ada agak getar-getar gitu di bagian CVT sini. Gredeg jadi ya, kalau pas gas itu agak gredeg dan berat. Itu biasanya penyebabnya kenapa tuh Mas? Kok bisa gredeg kayak gitu? Kalau dari bengkel sih biasanya kita disaranin untuk dibongkar sebulan sekali, dibersihin. Atau kalau pengen awet itu di bagian mangkok ganda di sini itu pakai yang bolong-bolongnya lebih banyak. Jadi si kotoran itu bisa debunya keluar ya. Betul. Tapi ini emang masalah umum kayaknya ya Mas di motor Matic Honda ya. Rata-rata Matic sih kayak gitu Mas. Gredeg di situ karena kemasukan debu. Jadi solusinya biasanya bongkar rutin atau itu tadi mangkokannya diganti pakai yang ada lubangnya. Iya, untuk ngakalin biar debu keluar. Itu sih emang kebanyakan. Terus apa lagi nih Mas? Biar orang-orang pada tahu kalau mau beli motor bekas PCX nih yang harus dicek apa lagi selain yang gredeg itu. Ini Mas, ketika kita ngerem nih, kampas rem itu cepet banget habis. Oh, kampas rem yang belakang. Soalnya dia kombi brake ya. Ketika kita ngerem satu tapi kedua-duanya ngerem semua. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, PCX ini dia punya fasilitas yaitu rem kombi brake. Jadi pada saat lu ngerem pakai rem depan, rem belakangnya ikut ngerem. Otomatis ngerem. Itu jadi kampas koplingnya, kampas remnya itu cepat habis. Makanya teman-teman juga bisa ngecek. Misalkan pas mau beli nih, kampas remnya udah mulai tipis, wah bisa nego lagi. Pas kampas remnya udah mulai tipis nih, kurangin lagi gitulah. Itu yang kedua ya, poin kedua. Terus ada lagi nggak nih Mas? Yang ketiga, kebetulan sih di motor saya ini peleknya aman. Biasanya sih untuk teman-teman saya yang lain itu peleknya gampang penyok Mas ketika kena lubang. Nah, PCX ini kan lumayan berat ya, bobotnya. Jadi mungkin kalau dari pengalaman teman-teman Mas, ini kebetulan sih bagus. Termasuk ringkih ya. Dari segi bannya mungkin solusinya bisa di-upgrade kali ya, ban yang lebih tebal. Betul. Nah, jadi poin ketiga itu teman-teman. Jadi untuk pelek PCX ini ketika kena lubang, dia gampang untuk penyon atau lengkung gitulah, walaupun nggak parah. Tapi kalau ketika saat kondisi ban kempes itu hati-hati ya, jangan dipakai, itu bakalan bengkoknya parah. Nah itu poin yang perlu diperhatikan nanti pas mau beli motor bekas, dicek juga stabilan rodanya, stabilan peleknya itu bagus atau enggak. Dan yang pasti kalau udah penyok gak bakalan bisa pakai ban tubles biasanya. Nah kalau penyok dampaknya ban tublesnya itu bocor-bocor terus, harus ganti. Temen gua pernah ngepres pelek yang penyok itu habis 251. Jadi kalau 2 kebayang tuh 500. Lumayan ya. Nah, jadi ada yang penyok lu nego gitu. Kalau emang niat mau dibeli. Tapi kalau menurut gua sih cari yang lebih bagus aja. Iya. Terus Mas, ada lagi nggak nih? Ini bagian kelistrikan. Oh, kelistrikan kenapa tuh? Ada masalah apa? Di aki itu cepet banget tekor. Oh, akinya cepet tekor motor ini. Kalau kata bengkel sih karena ini sarannya harus di setiap berhenti itu harus dikunci stang supaya si arus aki itu bener-bener off. Oh, jadi nggak boleh ini apa namanya cuma off doang. Ya. Ini saya sempat baca juga di salah satu website, saya lupa. Ini jadi katanya motor PCX itu ada pernah beberapa pemakainya itu mengalami tiba-tiba motornya mati. Pas dicek ternyata akinya soak. Nah, akinya soak itu kenapa? Menurut salah satu karyawan di Honda, itu aki soak dikarenakan posisi ini nih kontaknya. Nah, kontak ini dia itu kalau
pada saat kondisi mati, teman-teman usahakan dalam kondisi kunci stang ya. Jadi ini nggak di posisi off. Ketika dia di posisi off kayak gini, nah, Harusnya masih jalan. harusnya masih jalan. Artinya mending dikunci stang aja. Itu tipsnya dari kebetulan karyawan yang kerja di Honda, dari mekanik juga. Nah kalau misalnya tekor bisa langsung ganti sih. Posisi akinya dari sini, tinggal dibuka joknya siap. aja di dalam sini. Tinggal Terus, dicek. Ada lagi nggak mas masalah yang lain? Kalau body sih ya bisa dilihat secara sekilas sih. Termasuk masih Kalau belum pernah jatuh kan kelihatan mulus, belum baret. Ya umum lah visual. Sama bagian mesin yang paling penting. Oh, Itu harus nggak ada yang rembes. Oh berarti emang Harus kalau kering. kalau itu semua motor ya mas. Iya. Kalau mau beli motor bekas teman-teman tuh jangan sampai beli motor yang kondisi blok mesinnya udah rembes. Betul. Itu dampaknya sangat parah. Ketika olinya rembes nanti mesinnya tetap jalan, olinya berkurang nih, bisa nyampe ada kerusakan di dalam. Wah turun mesin habis berjuta-juta tuh lumayan. Itu sih untuk semua motor sih general ya. Mau beli Iya. motor apapun sampean harus cek bagian sambungan blok mesinnya di bagian bawah. Betul. Sampean pegang aja pakai jari. Pegang aja Dicolek pakai aja jari, gini. ketika Kering. kering itu aman. Tapi Aman. kalau ada rembesan mending sampean cari motor yang lain aja. Itu Tapi pastiin mesinnya dalam kondisi dingin ya, jangan dalam kondisi iya. panas ya. Tangan melodok. nah, kalau itu ada oli rembes mending cari yang lain aja deh. Saya nggak rekomendasi sih, kurang oke. Nah, terus kalau masalah ini mas, pajaknya berapa nih motor Pajaknya ini Setahunnya? dalam setahun di 350 mas. 350.000 ya. Itu di daerah Jabodetabek Daerah ya? sini Jawa Barat. Nah, mungkin kalau di daerah teman-teman ada yang di luar Pulau Jawa atau di mana, mungkin ada beda-beda sedikit. Tapi kalau di Jabodetabek itu Jawa Barat, kalau Bisa. motor masnya 350.000 itu tangan pertama ya. Tangan pertama. Tangan pertama, dia nggak ada lagi. Nah, jadi segitu kalau teman-teman yang mau minang. Mungkin review lagi tadi masalahnya ya, kalau mau beli motor PCX ini, pertama tadi ada CVT ngredek, nanti dicek. Itu kalau udah ngredek, sampean bisa lah minta kurang-kurangin ongkos servis atau kurang-kurangin Bisa, untuk buat bisa. beli apa namanya mangkok kopling. Terus yang kedua tadi ada masalah apa mas? Di kampas Oh, rem. kampas rem ya, kampas rem belakang cepet habis. Kalau itu karena sistemnya combine brake. Itu hampir semua pemakaian setahun 2 tahun pasti tipis. Nah, nanti minta Wajar dikurangin sih. aja buat beli piringan cakramnya. Terus yang ketiga tadi ada masalah aki. listrikan ya, listrikan di aki. Itu yang disebabkan oleh kontaknya ya. Kalau sampean lagi berhenti mending dikunci stang aja biar aman. Sama Terus, peleknya. Nah, sama pelek ya. Pelek tadi bukan sering sih, agak ringkih sih menurut teman saya yang pernah pengalaman punya motor PCX. Dia peleknya ringkih kalau kena lubang. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga nanti buat ngecek. Yang terakhir masalah mesin. Mesinnya itu kalau Nggak ada rembes. cek nggak ada rembes oke, kalau rembes mending cari yang lain. Terus masalah pajak 350.000 menurut saya masih terjangkau lah kalau ada teman-teman yang mau minang. Jadi ya tinggal teman-teman nih gimana, pengen punya motor PCX nggak? Walaupun bekas tapi jangan sampai ketipu lah istilahnya atau rugi karena beli kemahalan atau karena udah beli malah masuk bengkel mulu ya kan. Sayang juga kan. Sayang juga. Nah itu sih paling review untuk kali ini mas. Ini untuk motor PCX ini tahun 2019. Kalau ada tambahan nih teman-teman yang kira-kira pernah punya motor PCX terus masalahnya ada yang lain, boleh di share nih ke kita biar teman-teman juga bisa tahu, saling berbagi, biar semuanya juga bermanfaat lah informasi ini buat teman-teman. Mungkin itu dulu, bantu share, komen, subscribe, jangan lupa buat mendukung channel kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.